Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di Oswald Tarot. Di sini saya akan melakukan pembacaan mengenai hal baik apa yang akan datang kepada zodiak Taurus di bulan April tahun 2022. Apa kabar Taurus? Semoga kamu dalam keadaan baik, bahagia dan damai. Amin. Di sini saya akan kocok ya terlebih dahulu Taurus ya tentang hal baik. Silakan kamu fokuskan kepada diri kamu ketika saya mengocok kartu dan silakan komentar di kolom komentar ya, agar kita selalu terkoneksi sehingga energi kamu bisa tertarik di sini, oke? Di sini saya akan kocok kartunya terlebih dahulu ya Taurus. Silakan fokuskan. Hal baik apa yang akan datang kepada zodiak Taurus di bulan April tahun 2022? Hal baik apa yang akan datang kepada zodiak Taurus di bulan April tahun 2022? Kemudian saya akan ambil juga dari Lenormand ya. Hal baik apa yang akan datang kepada zodiak Taurus di bulan April tahun 2022? Kebanyakan, wow. Taurus ya, untuk sebagian Taurus sangat begitu bersemangat ya energinya. Oke Taurus, kemudian saya akan ambil juga dari Angel Guidance. Hal baik apa yang akan datang kepada zodiak Taurus di bulan April tahun 2022? Hal baik apa yang akan datang kepada zodiak Taurus di bulan April tahun 2022? Oke, Taurus, di sini ada Announce ya. Oke Taurus, di sini saya sudah kocok kartunya. Kita buka dulu kartunya satu per satu. Di sini ada kartu Queen of Wands. Lalu ada Ten of Pentacles. Kemudian ada kartu Ten of Swords. Lalu ada kartu Eight of Cups. Di Lenormand di sini ada woman ya, wanita. Ada tanaman semanggi dan ada kompas, oke. Hal baik apa yang akan datang kepada zodiak Taurus di bulan April tahun 2022? Di sini ada kartu Queen of Wands dan wanita ya. Aku lihat ya, di sini kamu menjadi sangat percaya diri ya Taurus. Menjadi seseorang yang sangat percaya diri ya. Dan terlihat anggun ya, seperti wanita ini gitu ya. Mau misalnya kamu yang mendengarkan ini pria ya, kamu terlihat anggun, elegan gitu. Maksudnya bukan jadi kayak banci gitu ya, bukan, tetapi terlihat anggun ya. Anggun itu kan tidak selalu harus wanita gitu ya, tapi ada sisi dimana ada keanggunan
elegan gitu ya. Di sini yang aku lihat keanggunan dan keeleganan gitu yang kamu tunjukkan gitu ya, Taurus. Di sini kamu terlihat anggun dan elegan ya dengan hadirnya Queen of Wands dan wanita ini, dimana kamu terlihat anggun, elegan di sini dan juga berwibawa ya, penuh percaya diri dan karismatik ya yang aku lihat ya. Ada suatu karena ada suatu pertumbuhan ya, perkembangan yang terjadi di sini ya, berkaitan tentang bisa jadi tentang finansial atau keuangan ya. Ada Ten of Pentacles, berkaitan tentang finansial atau keuangan dan juga berkaitan tentang tentang sosial gitu ya, tentang situasi di mana kamu bersosialisasi dengan orang-orang itu ada perkembangan gitu ya. Mungkin bisa jadi di sini yang aku lihat koneksi kamu dengan orang-orang di sekitar kamu itu membaik, atau koneksi kamu dengan orang-orang yang tepat itu membaik gitu ya. Karena memang kamu seperti banyak sekali koneksi gitu ya dengan diri kamu gitu. Orang-orang yang ada di sekitar kamu itu banyak terkoneksi dengan kamu gitu ya. Dan di situ juga ada orang-orang baiknya juga gitu ya. Namun ya, di satu sisi juga ada orang-orang yang memang tidak baik gitu. Ada Ten of Swords ya. Jadi di sini kamu itu sosialisasinya juga bagus ya di sini aku lihat, sehingga dan karena kamu memiliki sisi karismatik itu tadi ya, sisi yang bisa menarik orang gitu ya untuk berinteraksi dengan kamu ya, dimana interaksi kamu itu menarik orang-orang yang baik dan juga tidak baik, yang tepat dan juga tidak tepat gitu ya. Di sini bercampur baur, ada Ten of Pentacles ya dan Ten of Swords ya. Ini gambarnya seseorang yang penuh dengan orang-orang ya, orang-orang gitu. Dan ini juga seseorang yang merasa tertusuk dengan 10 pedang ya. Di satu sisi ini tuh tentang finansial ya, bisa jadi juga kamu stabil ya secara finansialnya ya, Taurus. Dan di sini secara finansial juga itu membuat kamu itu seperti percaya diri untuk terkoneksi dengan orang-orang gitu ya, sehingga menarik energi orang-orang yang ada di sekitar kamu ya, orang-orang yang baik ya. Di sini Ten of Pentacles dan orang-orang yang tidak tepat gitu. Ada Ten of Swords ya. Ada orang-orang yang membuat kamu merasa stabil ya, balance, tapi ada orang-orang yang juga membuat kamu merasa tersakiti gitu ya di sini. Nah, di sini yang aku lihat untuk orang-orang yang membuat kamu tersakiti gitu ya, orang-orang yang menyakiti kamu, membuat kamu merasa tersakiti ya, terpuruk gitu ya, mungkin dari segi tindakan atau dari segi komunikasi atau ucapannya. Di sini kamu meninggalkan ya orang tersebut. Ada Eight of Cups ya, Ten of Swords ya, yang seseorang yang tertusuk 10 pedang dengan seseorang yang pergi ya, membalikkan badan dan pergi dari situasi ini ya. Di sini ada komunikasi ya, ada bulan ya. Ini berkaitan tentang komunikasi juga. Mungkin orang-orang tersebut mengkomunikasikan sesuatu hal yang tidak menyenangkan untuk kamu atau menyakiti kamu, mungkin secara bisa jadi tentang bully gitu ya, atau menanyakan hal-hal yang memang seperti merendahkan, atau menanyakan hal-hal yang memang seperti menyepelekan atau membanding-bandingkan ya, seperti itu. Dan itu kamu tersakiti ya dengan ucapannya gitu, sehingga kamu meninggalkan orang-orang yang menyakiti kamu ya, yang toksik untuk kamu gitu di sini ya. Jadi yang aku lihat kamu itu mempertahankan atau menumbuh kembangkan gitu ya orang-orang yang baik sama kamu, orang-orang yang positif, yang membawa kamu kepada hal-hal yang positif, yang baik. Dan kamu meninggalkan orang-orang yang tidak positif untuk kamu, atau justru malah menjatuhkan kamu ya, berkomunikasi yang tidak baik terhadap kamu gitu ya. Jadi di sini ada dua sisi ya. Jadi kamu itu seperti magnet gitu ya untuk orang-orang gitu, magnet sosial gitu ya. Jadi orang-orang yang baik dan tidak baik ini seperti tertarik gitu ya untuk bersosialisasi sama kamu ya, terkoneksi sama kamu. Namun di sini kamu juga memilih ya, ada kompas, memilih orang-orang yang memang positif gitu ya, dan meninggalkan orang-orang yang tidak positif gitu ya untuk diri kamu ya. Jadi kamu seperti terarah ya, ada kompas. Kompas itu kan simbolisme dari arah gitu, arah utara, barat, selatan gitu ya. Di sini untuk bisa mencapai
mencapai tempat yang memang kita inginkan, misalnya di hutan itu kan identik dengan situasi yang sulit ya, sulit gitu ya, banyak tantangan di hutan itu, sulit secara ya, kita harus sangat berjuang keras untuk bertahan hidup di hutan misalnya ya, seperti itu. Nah, untuk tahu jalan itu tidaklah mudah karena hutan itu seperti sama ya, banyak pepohonan, banyak rumput-rumput ya, rumput-rumput liar gitu. Nah, di sini kamu seperti terarah dari situasi itu, situasi yang sulit itu. Jadi kamu seperti terarah lagi dari situasi orang-orang yang memang berlalu lalang di dalam kehidupan kamu. Jadi kamu terarah mana yang harus dipertahankan, mana yang harus untuk masuk di dalam kehidupan kamu, dan mana yang memang lebih baik kamu tidak terlalu masuk ke dalam orang itu gitu ya, dimana kamu lebih baik meninggalkannya atau tidak terlalu dekat gitu ya. Jadi kamu sudah mulai terarah ya di sini dengan yang terbaik untuk diri kamu gitu ya, agar kamu juga bisa bertumbuh dan berkembang ya, karena kamu ingin menjadi seseorang yang bertumbuh dan berkembang, sehingga kamu juga ingin memberikan pola-pola pikir ya, situasi yang positif untuk diri kamu gitu, karena kamu ingin pertumbuhan dan perkembangan untuk kehidupan kamu juga, untuk diri kamu juga gitu ya di sini. Oke. Dan di angel guidance ya, di sini ada kartu Announce ya, dimana kamu merasa diri kamu itu tidak bersalah ya atas situasi kesakitan yang kamu rasakan ya. Bisa jadi mungkin ada orang-orang yang menuduh kamu gitu ya, orang-orang yang memfitnah kamu, orang-orang yang menuduh kamu, atau orang-orang yang menyalahkan diri kamu atas apa yang kamu dapatkan di dalam kehidupan. Misalnya nih, kamu misalnya berkulit hitam ya, atau misalnya kamu tubuhnya gemuk gitu, dan orang-orang seperti menyalahkan kamu gitu atas situasi itu. Misalnya, kok kamu kulitnya hitam sih, kok kamu kulitnya nggak dirawat sih, atau kok tubuh kamu itu nggak dirawat sih gitu ya, kok terlalu banyak makan sih. Nah, kamu merasa orang-orang seperti menyalahkan kamu atas apa yang kamu miliki gitu ya di sini. Dan di sini kamu tidak bersalah atas itu gitu ya. Kamu tidak bersalah atas itu gitu. Jadi jangan terlalu menerima dan menyerap ucapan-ucapan orang yang menjudge kamu gitu, membuli kamu, atau menyalahkan apa yang kamu dapatkan di saat ini gitu ya. Biarkan, lepaskan saja orang-orang seperti itu, karena tidak ada yang salah gitu ya atas diri kamu gitu ya. Di sini ini tuh ya, di sini kan ada tulisannya ya, beloved one, everyone is guilty in truth ya. Nah, ini as no one can alter God's handiwork of perfection. Jadi apa yang kamu miliki itu ya adalah hasil karya dari Tuhan ya, dari Gods gitu, dari Tuhan. Jadi tidak ada yang salah dengan itu semua, itu hasil karya dari Tuhan gitu ya. Jadi kita sebagai manusia ya lebih baik berpikir positif ya, tidak mendengarkan cemoohan, tidak mendengarkan bulian, tidak mendengarkan apa kata orang gitu ya. Jadilah diri kamu sendiri ya, kamu tidak bersalah akan itu gitu. Jadi nikmati hidup gitu ya. Kenapa kamu dipertemukan dengan orang yang baik dan dengan orang yang tidak baik, itu agar kamu bisa memahami dan banyak belajar ya dari itu. Jadi orang yang tidak baik pun sekalipun dah hadir di dalam kehidupan kamu itu untuk pembelajaran diri kamu, agar kamu tidak seperti itu, agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik, agar kita bisa tahu gitu mana orang yang benar-benar tulus, benar-benar baik, atau hanya menjudge gitu ya di sini. Jadi kita harus tinggalkan kesakitan itu gitu. Kita harus tinggalkan, dan tentu yang membuli atau yang menyakiti dengan kata-kata itu sebetulnya menyakiti kita gitu ya. Jadi lebih baik kita tidak jatuh di dalam hal itu terlalu dalam gitu. Jadi kita arahkan diri kita ya di sini, Kompas. Arahkan diri kita kepada sesuatu hal yang positif, dan aku lihat itu yang akan kamu lakukan gitu ya. Kamu tidak merasa bersalah gitu. Kamu akan lebih terarah lagi kepada orang-orang yang positif untuk diri kamu gitu ya, meninggalkan orang-orang yang toksik ya di sini aku lihat.
ya hal baiknya. Kamu meninggalkan orang-orang yang toksik yang menyakiti kamu ya. Bulian itu bisa apa saja ya, bisa secara fisik ya, atau bisa secara status ya, mungkin pekerjaan atau status misalnya pernikahan, atau yang sudah menikah atau belum, punya anak atau tidak, itu juga termasuk judge ya, atau bulian ya. Terkadang kita juga merasa tersakiti dengan ungkapan-ungkapan berkaitan tentang hal itu ya untuk beberapa orang. Jadi kita lebih baik menjaga lisan ya. Di sini pembelajaran yang bisa kita ambil, kita lebih baik menjaga lisan kita ya, berkata-kata yang positif ya. Lebih baik mendoakan daripada mempertanyakan gitu ya di sini. Oke. Wah, ini energinya ya cukup apa ya namanya? Cukup besar gitu ya. Cukup ya untuk readingan tentang hal baik apa yang akan datang kepada zodiak Taurus di bulan April tahun 2022. Semoga yang baik-baiknya resonate. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa juga follow Instagram Orenda Kristal, yang link Instagramnya ada di description box. Silahkan dicek, di follow, dan untuk melakukan pemesanan silahkan melalui direct message di Instagram tersebut. Saya undur diri, semoga ini semua bermanfaat untuk kamu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada perkataan yang menyinggung kalian. Tetap semangat Taurus, raih kebahagiaan dan kedamaian. See you next time, bye bye.